Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Ada sebuah pertanyaan. Apakah boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim? Nah, dalam hal ini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, karya Syekh Muhammad Ar-Ramli yang wafat pada tahun 1004 Hijriah, yang ada ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah mujaddid, pembaharu dalam agama pada abad yang ke-10, dan beliau saking alimnya dalam mazhab Asy-Syafi'i yang merupakan pendekar dan jawara dalam mazhab Asy-Syafi'i, diberikan gelar Asy-Syafi'i As-Saghir, Syafi'i kecil, yang menunjukkan ketinggian dan penguasaan beliau dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i. Nah, pada kitab ini, jilid yang ke-6, cetakan Darul Hadis Kairo, pada halaman 272, beliau menyebutkan bahwa lau dhuha an ghairihi aw irtadda fala yajuzu lahul aklu minha. Seandainya ada seseorang yang berkurban atas nama orang lain, seperti misalnya berkurban untuk ibunya yang sudah meninggal dunia, awir tadda, atau ada orang yang telah berkurban lalu kemudian ia menjadi murtad, fala yajuzu lahul aklu minha, maka ia, baik orang yang berkorban untuk orang lain atas nama orang lain atau orang yang telah berkorban lalu menjadi murtad, maka mereka ini tidak boleh memakan daging kurban. Daging kurban yang mereka kurbankan tadi. Kama la yajuzu yut'amu kafirin minha mutlaqan. Sebagaimana tidak boleh memberi daging kepada orang kafir dari daging kurban tersebut secara mutlak. Secara mutlak itu adalah tidak boleh memberikan daging kurban sama sekali kepada orang kafir, baik kurban itu adalah kurban sunnah apalagi wajib, baik orang kafirnya adalah kafir zimmi apalagi kafir harbi, baik kafir zimminya adalah orang fakir apalagi orang kaya. Secara mutlak tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir. Saking tidak bolehnya, wa yu'khadhu min dzalika, dan diambil min dzalika dari pernyataan di atas, imtina'u i'ta'il fakiri wal muhda ilaihi minha syai'an lil kafiri. Tidak boleh seorang fakir yang mendapatkan daging kurban, atau orang yang diberi hadiah daging kurban, semisal orang kaya mendapatkan hadiah daging kurban dari orang yang berkurban, maka mereka ini tertegah, tidak boleh memberikan daging yang sudah mereka dapatkan diberikan lagi kepada orang kafir. Saking tidak bolehnya. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini tersebar dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i yang merupakan mu'tabarah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apa alasannya kenapa tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir atau orang non-muslim secara mutlak tadi? Idil qasdu minha irfaqul muslimina bil akli. Sebab tujuan dari berkurban adalah irfaqul muslimina bil akli, memberikan kasih sayang, mengayomi orang-orang muslim agar bisa memakan daging kurban. Li'annaha dhiyafatullahi lahum, karena kurban itu
atau daging, karena kurban itu sesungguhnya adalah jamuan Allah Ta'ala untuk mereka. Falam yajuz lahum tamkinu ghairihim minhu. Oleh karenanya tidak boleh memberikan daging kurban itu kepada selain orang-orang muslim. Ini yang pendapat yang pertama. Lakin fil majmu', tetapi di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang sungguh luar biasa keilmuannya, anna muqtadal madhabi al-jawazu, bahwa menurut mazhab Asy-Syafi'i memberikan daging kurban kepada orang kafir atau orang non-muslim adalah boleh. Nah, adalah boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tidak boleh sama sekali. Pendapat yang kedua boleh. Tapi dalam beberapa kitab dalam mazhab Asy-Syafi'i memberikan catatan. Bolehnya yang bagaimana? Bolehnya adalah satu, orang kafir itu adalah kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang mendapatkan perlindungan dan tidak memberikan permusuhan atau memberikan memerangi orang-orang Islam. Kafir harbi orang kafir yang memerangi dan memusuhi orang Islam. Pertama tadi syaratnya, orang kafirnya adalah kafir zimmi yang mendapatkan perlindungan dan tidak memerangi atau memusuhi orang Islam. Yang kedua, orang kafirnya adalah min fuqara, dari kalangan fakir miskin. Dari kalangan fakir miskin. Dan yang ketiga adalah kurbannya yang diberikan kepada fakir miskin, daging kurbannya berasal dari kurban yang sunnah, bukan kurban yang wajib. Kurban sunnah adalah kurban yang biasa kita kerjakan. Adapun kurban wajib adalah perpindahan dari kurban wajib adalah karena ada sebab yang melaziminya, semisal adalah nazar, sehingga kurban itu menjadi wajib. Kita ulang. Pendapat yang kedua membolehkan, tapi syaratnya ada 3. 1. Kafirnya kafir zimmi. 2. Kafir zimminya dari kalangan fakir miskin. Dan yang ketiga adalah daging kurbannya berasal dari kurban yang sunnah, bukan kurban yang wajib. Namun dalam catatan, misalnya dalam catatan saya ini, misalnya dalam kitab misalnya dalam kitab Hasyiah Ar-Rasyidi yang mengatakan bahwa lakin fil majmu'i anna muqtadal madhhabi al-jawazu ay wa huwa dha'ifun. Pendapat yang kedua ini yang mengatakan boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir adalah pendapat yang lemah. Nah, begitu juga dalam kitab Hawashi Syarwani dan Wal Ubadi. Hawashi Syarwani dan Ubadi ini adalah hasyiah atau komentar terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj. Kalau Ar-Rasyidi tadi komentar terhadap kitab Nihayatul Muhtaj ini. Nah, jadi itu adalah pendapat yang kedua ini adalah lemah. Berarti bisa disimpulkan bahwa pendapat yang mengatakan tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir secara mutlak tadi itu adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua membolehkan dengan ketentuan tadi itu adalah pendapat yang lemah. Nah, tapi dalam kondisi keseharian itu berbeda-beda. Pendapat yang kedua ini bisa kita ambil dalam suatu kondisi tertentu, dan itu barangkali menjadi suatu solusi. Misalnya adalah kerabat kita ada yang berasal dari orang non-muslim atau tetangga kita, dan tetangga itu adalah baik dan dia berasal dari non-muslim, maka tidak menjadi masalah kita mengambil pendapat yang kedua, meskipun itu ada ulama yang mengatakan lemah,
tapi ini bisa menjadi solusi dalam bersosial dan bermuamalah dengan mengambil pendapat yang kedua ini, bahwa itu boleh. Sehingga kita berikan saja daging kurban itu kepada kerabat kita yang dari kalangan non-muslim, atau dari tetangga kita yang dari kalangan non-muslim, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarihil Minhaj, karya Syekh Imam Ar-Ramli. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.